Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 260, Menara Putih. Tugas membangun kembali divisi non-inti telah diatur. Luo Xiu membawa orang-orang lainnya ke area inti dari formasi pelindung gunung. Dengan lambaian tangannya, pola bintang muncul dari kehampaan di depan semua orang. Pola itu tercetak di udara seperti segel dan mengunci pintu masuk alam rahasia. Beberapa pangeran bela diri yang menyerang secara bersamaan pun tidak dapat secara paksa membuka pintu masuk alam rahasia, kecuali jika ada orang yang pencapaian formasinya telah mencapai tingkat ke-7 atau lebih. Di bawah pengawasan semua orang, Luo Xiu mulai membuat segel formasi. Setiap segel sangatlah rumit dan memukau. 15 menit kemudian, dia sudah membuat ribuan segel. Akhirnya, semua segel bersatu menjadi seberkas cahaya terang. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Cahaya tersebut pun mendarat pada pola berbintang yang membekas di udara. Sius, udara bergetar dan riak berdesir. Pintu masuk ruang yang dipenuhi energi ungu pun terlihat. Luo Xiu mengambil langkah dan berjalan masuk. Yan Yuyu tampak mengikutinya. Su Jingnian juga mengajak para ahli Raja Bela Diri bersama keluarganya untuk masuk bersama ke dalam ruang itu. Tidak semua orang bisa memasuki alam rahasia Istana Ungu. Kekuatan pemerasan ruang hanya dapat dilawan ketika basis kultivasi seseorang berada di atas Raja Bela Diri. Itulah sebabnya, orang tua Luo Xiu dan Luo Xiu harus menunggu di luar. Setelah sekitar setengah hari, mereka yang keluar untuk merekrut pengrajin telah kembali. Pada saat yang sama, mereka menggunakan batu vitalitas yang diberikan Luo Xiu untuk membeli banyak bahan. Sekelompok orang dalam formasi mulai membangun dengan gugup dan teratur sesuai dengan model yang diberikan oleh Luo Xiu. Ini adalah alam rahasia Istana Ungu, betapa kayanya energi vitalitas langit dan bumi. Ketika semua orang di keluarga Su memasuki alam rahasia, mereka dikejutkan oleh kondisi kultivasi yang sangat baik di sini. Sebagian besar dari mereka hanya pernah mendengar tentang alam rahasia Istana Ungu, tetapi hanya sedikit dari mereka yang pernah masuk. Berhubung alam rahasia ini adalah inti dari Istana Ungu, orang luar tidak pernah diizinkan masuk. Bahkan, jika ada orang kuat setingkat Pangeran Bela Diri yang datang mengunjungi tetua Istana Ungu, mereka juga hanya bertemu di istana luar alam rahasia. Dari menara pelatihan ke-9, 8 diantaranya berada di 8 sudut. Menara pelatihan paling tengah adalah yang tertinggi dan juga merupakan tempat dengan energi vitalitas langit dan bumi terkuat di seluruh alam rahasia. Ruang di dalam alam rahasia itu tidak terlalu besar, jaraknya sekitar 300 km. Dengan kecepatan Luo Xiu, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk terbang dari satu sisi ke sisi lainnya. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang pernah masuk. Berhubungnya, hei, dengan kemampuanmu saat ini dengan sumber daya yang punya, kamu mungkin bisa memperbaiki formasi pengumpulan roh di sini ke tingkat 7, kata Kaisar Bela Diri ke-8. Formasi pengumpulan roh tingkat 7 untuk saat ini sudah cukup, ucap Luo Xiu sambil menganggukkan kepalanya. Alam rahasia Istana Ungu memiliki 81 formasi pengumpulan roh. Bahkan, jika itu adalah formasi tingkat 7, semua kekuatan formasi yang dikumpulkan bersama sudah cukup untuk membuat ahli Pangeran Bela Diri mencapai kondisi kultivasi tertinggi di sini. Jika ditambah dengan meminum pil tingkat 7 untuk berkultivasi, orang yang hanya memiliki bakat biasa pun dapat meningkatkan basis kultivasi mereka dalam sehari. Jika dia seorang jenius, dia pasti akan menerobos dengan lebih cepat lagi. Setiap menara kultivasi memiliki 9 lantai dan setiap lantainya memiliki banyak ruang kultivasi yang dapat menampung ratusan orang untuk berlatih pada waktu bersamaan. Selanjutnya, Luo Xiu membuat daftar nama dari berbagai bahan dan dicatat dalam slip giok, lalu diserahkan kepada Su Jingnian. Bahan-bahan ini digunakan untuk memperbaiki formasi pengumpulan roh. Su Jingnian tidak meragukannya. Sejak dia memutuskan untuk bergabung dengan Luo Xiu, dia telah bertaruh dan membawa semua kekayaan keluarga Su bersamanya. Selain itu, Luo Xiu telah memperoleh sejumlah besar sumber daya setelah dia menghancurkan Istana Ungu. Di dalam alam rahasia Istana Ungu, Luo Xiu menandai area yang akan digunakan sebagai ladang obat untuk menanam ramuan spiritual. Di cincin penyimpanannya, ada banyak bibit ramuan spiritual. Kebanyakan adalah bibit ramuan spiritual level ke-6 dan beberapa di antaranya adalah bibit ramuan spiritual level ke-7. Adapun bibit ramuan spiritual di bawah level ke-6, Luo Xiu sama sekali tidak berencana menanamnya.
Cara terbaik menanam ramuan spiritual adalah dengan menggunakan ladang spiritual, kata Kaisar Bela Diri Kegelapan tiba-tiba. Ladang spiritual, Luo Xiu sedikit terkejut. Ya, yang disebut ladang spiritual adalah ladang, obat yang diairi menggunakan energi roh langit dan bumi. Di bawah budidaya energi roh langit dan bumi, kecepatan pertumbuhan ramuan spiritual akan lebih cepat dan kekuatan obatnya akan lebih maksimal, ujar Kaisar Bela Diri Kegelapan. Mengairi ladang obat dengan energi roh langit dan bumi, itu terlalu boros. Luo Xiu tak tahu harus tertawa atau menangis. Di dunia sekarang ini, bahkan banyak tempat suci mungkin tidak memiliki tempat berkultivasi untuk memupuk energi roh langit dan bumi. Siapa yang rela menggunakan ini untuk mengairi ladang obat? Di zaman kuno, hal semaram ini sangat normal terjadi pada sebagian besar kekuatan besar untuk menunjukkan betapa makmurnya kultivasi seni bela diri di zaman itu. Energi roh langit dan bumi bukanlah apa-apa. Kalau kamu bisa mengembalikan 81 formasi pengumpulan roh ke tingkat ke-8, energi vitalitas langit dan bumi yang berkumpul di sini akan berubah menjadi energi roh peringkat rendah, ucap Kaisar Bela Diri Ke-8. Energi roh memiliki peringkat yang berbeda. Luo Xiu terkejut. Omong kosong, segala sesuatu di dunia ini pasti ada perbedaan. Jika kamu dapat mengembalikan 81 formasi pengumpulan roh ke formasi besar tingkat 9 yang mencapai puncak sebelumnya, energi roh yang dihasilkan akan mencapai peringkat menengah. Bagaimana dengan energi roh peringkat tinggi atau energi roh peringkat teratas? Tanya Luo Xiu dengan penasaran. Energi roh peringkat tinggi hanya dapat diturunkan dari 49 formasi pengumpulan roh tingkat dewa. Pada tingkat puncakku, aku bahkan enggak bisa mengatur formasi tingkat dewa, apalagi formasi 49 tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Xiu memperbaiki formasi pengumpulan roh di alam rahasia. Di luar alam rahasia, Su Jingnian membawa orang dari keluarga Su untuk mulai membangun gerbang gunung. Setelah perbaikan selama beberapa hari, gerbang sekte matahari hitam yang dihancurkan oleh perang para pangeran bela diri segera dibangun kembali. Di dalam aula, suasananya agak menyedihkan. Li Xuanyang duduk di tangga 9 lantai yang tinggi dengan wajah yang suram. Di bawahnya, seluruh ahli basis kultivasi tingkatan Raja Sekte Matahari Hitam telah hadir. Pemimpin Sekte Matahari Hitam mengenakan topeng setengah emas yang memperlihatkan setengah wajahnya yang pucat pasi. Terakhir kali saat dia bertarung dengan Luo Xiu, dia terluka parah. Sampai sekarang, dia masih belum pulih karena serangan Luo Xiu sangatlah aneh. Setelah cedera, dia sudah meminum pil penyembuhan, tetapi efek Fa tidak terlalu baik. Faktanya, semua orang yang pernah berurusan dengan Luo Xiu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun, ini karena vital sejati hidup dan mati Luo Xiu dapat secara langsung merusak vena kehidupan lawannya. Untuk memulihkan cedera ini, pil biasa memiliki efek yang kecil. Hanya harta yang mengandung energi kehidupan yang dapat memberikan efek ajaib. Haha, Saudara Li, aku sudah lama enggak melihatmu. Ku dengar bahwa gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam diratakan dengan tanah oleh seorang pemuda. Apakah ini serius? Tiba-tiba, suara tawa panjang datang dari luar istana. Saat suara itu terdengar, sebuah sosok tampak memasuki aula dan muncul tepat di depan tetua Sekte Matahari Hitam. Tang Yuanzu, aku mengundangmu ke sini bukan untuk mentertawakanku, ucap Li Xuanyang dengan dingin. Pria bernama Tang Yuanzu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah warna merah berdarah. Dia memiliki aura aneh di antara alisnya dan membawa ular hitam yang sedang menjulurkan lidah di telinga kirinya. Hehe, Saudara Li terlihat sangat marah. Ini membuatku makin penasaran dengan asal-usul pemuda itu. Bisa biasnya dia membuatmu sangat marah seperti ini? Tang Yuanzu tersenyum samar. Saudara Li, kamu memintaku datang ke sini untuk melawannya, ya? Saat dia berbicara, Tang Yuanzu mengulurkan tangan dan menjentikkan tangannya. Kemudian, muncul bayangan di tengah langit yang menunjukkan sosok Luo Xiu. Saudara Li marah dengan pemuda ini, kan? Menurut informasi yang aku punya, namanya adalah Luo Xiu dan dia juga punya nama samaran, yaitu Sura. Aku rasa, Saudara Li mungkin juga tahu bahwa orang pertama yang dianugerahi gelar Raja Bela Diri adalah gelar Raja Sura. Itu enggak mungkin, ekspresi Li Xuanyang berubah. Dia baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi orang pertama yang diberi gelar Raja Bela Diri? Haha, walaupun kemungkinannya kecil, itu tetap saja bisa terjadi. Karena dia juga telah memasuki alam rahasia tingkatan raja dan mencapai level keempat penguasa bela diri. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penguasa bela diri lainnya. Tang Yuanzu selalu tersenyum tipis di wajahnya. Gerbang Sekte Matahari Hitam telah dihancurkan dan 2 pangeran bela diri yang mendirikannya diundang oleh Luo Xiu dari daratan darah utara. Salah satunya adalah Mu Zixiu, inspektur dari wilayah utara, dan yang lainnya adalah Ning Hezu. Keduanya berasal dari daratan darah utara.
tapi mereka adalah pangeran bela diri yang terkenal dari Serikat Berburu. Inspektur Wilayah Utara, Sun Qiansang yang berada di sampingnya sontak mengubah ekspresinya saat mendengar kalimat ini. Pantas saja, padahal sama-sama adalah pangeran bela diri tingkat ketiga, tapi aku sama sekali bukan lawannya. Tang Yuanzu mencibir, bagaimana mungkin orang yang menjadi inspektur di suatu wilayah adalah orang biasa? Kalau Muzik Xiu menggunakan kekuatan aslinya, dia akan bisa membunuhmu dalam 3 gerakan. Ekspresi Sun Qiansang berubah lagi. Dia menahan amarahnya dan tidak membantah meskipun Tang Yuanzu bukanlah orang biasa. Kamu jangan kesal, Muzik Xiu punya lebih dari 4 fragmen hukum di tangannya, ucap Tang Yuanzu dengan perlahan. Seharusnya, aku enggak perlu menjelaskan lagi apa itu fragmen hukum, kan? Kalau Muzik Xiu menggunakan kekuatan hukum, walaupun basis kultivasinya hanyalah pangeran bela diri tingkat ketiga, kekuatannya pasti sebanding dengan pangeran bela diri tingkat ke-6. Tapi, fragmen hukum adalah rahasia bagi semua orang. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kalau Muzik Xiu enggak terpaksa, dia enggak akan mungkin menggunakannya. Apalagi, fragmen hukum adalah harta yang akan membuat para santo bela diri tergoda. Tang Yuanzu tersenyum. Aku enggak akan berbasa-basi dengan kalian lagi. Aku akan menjual pesan lain kepada kalian. 2 pangeran bela diri yang diundang oleh Luo Xiu telah kembali ke tempat daratan darah utara. Baru-baru ini, dia membawa beberapa orang dari keluarga Su negara bagian tanah langit ke alam rahasia Istana Ungu. Di zaman kuno, alam rahasia Istana Ungu adalah tempat kultivasi untuk murid sekte Tarsuna. Meskipun waktu telah berubah dan kekuatan formasi pengumpulan roh sebelumnya telah berkurang setengahnya, efek kultivasi di dalamnya pasti jauh lebih baik daripada sekte Matahari Hitam. Tang Yuanzu mengatakan ini dan perlahan membentangkan telapak tangannya. Aku sudah menyampaikan semua hal yang ingin kalian ketahui. Harganya masih sama. Li Xuanyang mengangkat dan melambaikan tangannya. Sebuah cincin penyimpanan pun terjatuh ke telapak tangan Tang Yuanzu yang membentang. Setelah melihatnya sekilas dengan indera spiritual, Tang Yuanzu tampak puas dengan isi cincin itu. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya. Kalau butuh informasi lagi, kamu bisa menghubungiku lagi. Sebelum selesai mengatakannya, sosok Tang Yuanzu perlahan menghilang, seolah-olah belum pernah datang sebelumnya. Sun Qiansang menyapu seluruh aula dengan indera spiritual, tetapi dia tidak menemukan aura Tang Yuanzu sedikit pun. Dia menatap Li Xuanyang dan berkata, dari mana asalnya? Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Dia dari Menara Putih. Dalam hal mencari informasi, bahkan Serikat Berburu saja kalah dari Menara Putih, ujar Li Xuanyang dengan serius. Informasi dari Serikat Berburu membutuhkan otoritas. Makin tinggi otoritas, akan makin detail informasi yang bisa didapatkan. Beberapa informasi khusus tidak bisa diperoleh tanpa otoritas yang memadai. Namun, Menara Putih berbeda. Selama kamu mampu membelinya, kamu dapat membeli informasi apapun yang diinginkan.